Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membawakan sebuah kisah yang begitu menyentuh hati. Judul cerita kita hari ini adalah Air Mata Ibu yang Terabaikan, penyesalan seorang anak yang terlambat menyadari besarnya pengorbanan sang ibu. Cerita ini bukan sekadar kisah, tetapi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap langkah kita berdiri seorang ibu yang telah berjuang tanpa lelah, meski terkadang kita lupa atau bahkan mengabaikannya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Saya doakan untuk kalian semua yang menonton, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kebahagiaan dalam keluarga, dan hati yang selalu lembut untuk mencintai orang tua, terutama ibu. Terima kasih banyak, dan mari kita mulai ceritanya. Mira selalu ingat betul bagaimana setiap pagi di masa kecilnya dimulai dengan suara mesin jahit tua milik ibunya yang berdetak pelan, seperti napas kehidupan dalam rumah kecil mereka. Suara itu selalu bercampur dengan aroma kain yang baru dipotong dan bau kopi hitam yang diseduh Bu Lastri untuk menahan kantuknya. Mata kecil Mira sering mengintip dari balik pintu kamar, melihat ibunya yang duduk membungkuk di kursi kayu reot, bibirnya terkatup rapat sambil menjahit dengan sekuat tenaga. Sesekali menarik napas panjang lalu mengusap dahinya yang berkeringat. Setiap kali melihat putrinya mengintip, Bu Lastri akan tersenyum lelah namun hangat. Senyum itu, walau tipis, membuat Mira kecil percaya bahwa ibunya adalah perempuan paling kuat di dunia. Di ruang tamu kecil itu, sinar matahari selalu masuk dari celah-celah bambu dinding rumah, memantulkan warna lembut pada tumpukan kain murah yang siap dijahit. Kadang terdengar suara ayam dari halaman, atau suara sepeda motor tetangga lewat, menciptakan suasana kampung yang sederhana namun penuh kehidupan. Bu Lastri sering berkata pelan, seolah untuk dirinya sendiri, yang penting Mira bisa sekolah, ibu bisa kerja apa aja. Kalimat itu terekam dalam kepala Mira kecil. Meski semakin ia dewasa, suara itu entah mengapa makin memudar, tertutup oleh gemerlap kehidupan kota yang keras. Saat Mira menginjak remaja, ia mulai rajin menonton acara fashion di televisi kecil pinjaman dari tetangga. Matanya berbinar setiap melihat peragaan busana. Bukan hanya baju-bajunya, tapi cara para model berjalan dengan percaya diri di panggung. Ibunya sering memperhatikannya dari kejauhan sambil tersenyum bangga. Kalau Mira suka dunia begitu, ibu dukung. Selama itu bikin kamu bahagia, ujar Bu Lastri suatu malam. Mira mengangguk semangat, matanya berbinar. Tapi ia tak tahu bahwa di balik senyum ibunya, tersimpan rasa takut tak mampu membiayai mimpi putrinya. Ketika akhirnya Mira lulus SMA dan ingin melanjutkan sekolah desain di kota, Bu Lastri menjual satu-satunya gelang emas peninggalan nenek. Ia tak bilang apapun kepada Mira. Ia hanya menyerahkan uang itu sambil berkata, "Ini cukup buat biaya awalmu." Mira memeluk ibunya tanpa tahu betapa berharganya gelang itu bagi sang ibu. Di stasiun keberangkatan, Bu Lastri mengusap kepala Mira dengan mata yang berkaca-kaca, tapi tetap menahan air mata agar putrinya tak merasa terbebani. "Pergi, nak. Kejar mimpi kamu. Jangan pikirkan ibu. Ibu kuat kok," katanya sambil memaksakan senyum. Padahal, Mira jelas melihat bibir ibunya bergetar. Waktu berlalu. Kota besar mengubah banyak hal. Gemerlap lampu, hiruk-pikuk pekerjaan, orang-orang berpakaian mahal. Semuanya membuat Mira merasa dunia kampungnya seperti terlalu jauh, terlalu berbeda, bahkan kadang terasa memalukan. Ia bekerja keras, belajar siang malam, jatuh bangun, hingga akhirnya menjadi penata busana yang mulai dikenal. Setiap kali melihat namanya muncul di poster atau undangan acara, ada rasa bangga yang meledak di dadanya. Namun, rasa bangga itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa ingin terlihat sempurna, rasa takut bila orang tahu ia berasal dari keluarga miskin, rasa cemas bila latar belakangnya diketahui klien besar. Begitu ia mulai dikenal, Mira jarang pulang. Telepon dari ibunya pun mulai jarang ia angkat. Kadang ia hanya melihat layar ponsel menyala, dengan nama, "Ibu," terpampang. Namun ia membiarkan panggilan itu berdering sendiri. "Nanti aja," katanya pada diri sendiri. Padahal di dadanya ada rasa tertusuk yang ia abaikan. Ia selalu merasa besok masih ada waktu. Besok masih bisa bicara dengan ibu. Besok masih sempat pulang. Tapi besok selalu berlalu, dan ia terus larut dalam pekerjaan. Ibunya tidak pernah marah. Setiap kali Mira mengangkat telepon, Bu Lastri hanya berkata dengan suara ceria yang dibuat-buat, "Gimana kabar kamu, nak? Makan teratur ya. Jangan kerja terus." Padahal suara langkahnya terdengar berat.
dan nafasnya kadang tersengal karena terlalu banyak bekerja. Mira, yang sudah sibuk dengan klien atau desain yang harus selesai, hanya menjawab cepat, "Iya Bu, nanti Mira kabarin lagi." Percakapan itu selalu singkat, dingin, dan berjarak. Tetangga di kampung sering melihat Bu Lastri berdiri di depan rumah, memegang ponselnya yang kecil, menatap layar dengan senyum malu-malu. "Mira sibuk ya, Bu?" tanya salah satu tetangga. Bu Lastri hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. "Iya, anak kota memang begitu." Tapi begitu masuk ke dalam rumah, ia duduk di kursi jahitnya, menunduk lama sambil memegang perutnya yang kadang nyeri karena terlalu lama duduk. "Gak apa-apa, yang penting Mira sehat," bisiknya pada dirinya sendiri. Mira terus melaju, semakin tenggelam dalam dunia fashion, dalam sorotan kamera, dalam tepuk tangan para klien. Namun, setiap malam menjelang tidur, selalu ada satu bayangan yang muncul. Sosok ibunya duduk di kursi tua, menatapnya dengan senyum lemah. Bayangan itu muncul sebentar, lalu hilang lagi, seperti kenangan yang terus menuntut perhatian tapi selalu ia tutup rapat-rapat. Mira tidak menyadari bahwa semakin ia meminggirkan perasaan itu, semakin besar jurang yang ia gali antara dirinya dan ibunya sendiri. Hingga suatu hari, ketika ia mendapat undangan untuk menggelar peragaan busana besar pertamanya, Mira berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Ia menatap pantulannya, rambut tertata rapi, wajah penuh makeup, pakaian elegan. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya tampak kaku. Ada sesuatu yang terasa hilang, sesuatu yang ia tidak bisa sebutkan. Dan tepat saat itulah ponselnya berdering. Nama yang sangat ia kenal muncul di layar. Nama yang selalu membuat dadanya tercekat. Mira menghela napas panjang sebelum mengangkatnya, tanpa tahu bahwa satu telepon itu akan membuka jalan menuju kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, langit kota tampak sedikit mendung, seolah ikut menekan dada Mira yang sejak pagi sudah dipenuhi berbagai persiapan peragaan busana pertamanya. Di antara tumpukan kain, lampu studio yang menyala terang, dan bunyi notifikasi yang tiada henti, ponselnya berdering dengan nama yang sudah lama jarang ia sentuh. "Ibu." Mira menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya, mencoba terdengar netral meski dadanya mengeras. Suara Bu Lastri muncul pelan, serak namun penuh semangat. "Mira, nak, Ibu dengar kamu ada acara besar minggu ini ya? Yang di televisi itu." Mira terdiam. Hatinya berdebar gelisah. Ia tahu obrolan akan mengarah ke sesuatu yang ia takutkan. Suara mesin mobil di luar studio terdengar samar-samar, bercampur dengan suara anak magang yang berlari-lari membawa hanger pakaian. Mira memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur nada suaranya. "Iya, Bu. Ada acara kecil kok. Tidak besar." Kebohongan kecil itu keluar begitu saja, seperti refleks. Bu Lastri terkekeh kecil, tawa yang terdengar lebih seperti menahan haru. "Kecil apa, Nak? Ibu lihat di berita online. Itu besar." Mira hebat sekali. Ada jeda panjang setelah kalimat itu, jeda yang membuat Mira semakin tidak nyaman. Bu Lastri lalu berkata dengan suara sedikit bergetar, "Ibu boleh datang, Nah? Ibu ingin sekali lihat kamu berdiri di panggung itu." Mira langsung merasakan tenggorokannya tercekat. Matanya memandang ke seluruh studio. Ruang besar itu dipenuhi lampu-lampu mahal, rak-rak baju yang glamor, dan orang-orang dengan penampilan modern yang kontras sekali dengan dunia ibunya. Ia membayangkan ibunya yang memakai baju sederhana, rambutnya disanggul seadanya, wajahnya polos tanpa makeup, berdiri di antara tamu undangan elit. Bayangan itu menghantam Mira seperti hantaman udara dingin. Tangannya gemetar kecil saat memegang ponsel. "Bu, kayaknya ibu nanti nggak nyaman," ujarnya pelan, hampir seperti bisikan. Raut wajahnya menegang, bibirnya mengatup kuat. Ia tahu kata-kata itu tajam, tapi tetap ia ucapkan. Suara hening muncul di seberang telepon. Sunyi yang terasa panjang, terlalu panjang. Mira bisa merasakan ibunya tersenyum memaksakan diri meski ia tidak bisa melihatnya. Ia tahu ibunya seperti itu, selalu mencoba menutupi luka dengan suara ceria. "Oh, begitu ya, Nak." Suara Bu Lastri terdengar patah namun berusaha stabil. "Ibu cuma pengen lihat kamu. Tapi kalau memang acaranya buat orang-orang penting, Ibu nggak apa-apa kok. Ibu nonton dari rumah aja." Mira menutup mata saat mendengar itu. Ada sensasi menyakitkan di dadanya, seperti ada sesuatu yang menusuk perlahan tapi jelas. Namun sebelum Mira sempat menjawab, Bu Lastri berbicara lagi, lebih pelan, seperti takut mengganggu. "Ibu cuma seneng. Mira sekarang sukses. Ibu bangga sekali. Doa ibu selalu buat kamu."
Kata-kata itu membuat Mira menggigit bibir sampai hampir berdarah. Tangannya meremas ujung meja. Suara-suara di studio tiba-tiba terasa terlalu bising. Suara gunting kain, suara kursi digeser, suara chatting para kru. Semuanya membuat Mira semakin gelisah, semakin ingin mengakhiri percakapan itu. Tapi di satu sisi, ia ingin sekali berkata sesuatu yang lembut. Ia ingin sekali memeluk ibunya. Namun rasa takutnya lebih kuat. "Iya Bu, makasih." Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Mira, terdengar dingin meskipun niatnya tidak begitu. Ada hening lagi sebelum Bu Lastri menutup telepon dengan kalimat yang terdengar terlalu ringan untuk menutupi patah hatinya. "Ya sudah kalau begitu. Nah, kerja yang semangat ya. Ibu nggak mau ganggu. Nanti ibu lihat fotonya aja." Lalu sambungan terputus. Mira menatap layar ponsel yang kini kembali gelap. Napasnya terengah pelan, seolah baru saja berlari jauh. Ia tahu betul dari nada suara ibunya bahwa ada harapan besar yang barusan runtuh. Ia tahu bahwa ibunya kemungkinan duduk termenung, memegang ponsel sambil memaksakan senyum. Dan bayangan itu menghantam Mira seperti palu besar. Tapi ia tidak bergerak. Ia tidak menghubungi kembali. Ia hanya berdiri diam dengan dada sesak, mencoba menenangkan diri dengan berpura-pura sibuk melihat desain di mejanya, padahal pikirannya kacau. Di luar studio, langit yang mendung kini mulai menurunkan gerimis, menimbulkan suara rintik-rintik halus di atap gedung. Mira menatap ke arah jendela besar. Satu tetes air hujan turun perlahan, menyisakan jejak bening seperti garis air mata. Mira menelan ludah, mencoba mengalihkan pikiran, tapi suara ibunya terus terputar di kepala. "Ibu cuma ingin lihat kamu." Kalimat itu terus menggemakan rasa bersalah yang menekan dada. Tanpa ia sadari, bahunya menegang, napasnya menjadi berat, dan tangannya bergetar saat merapikan kain di meja. Namun, sebelum ia sempat menghela napas panjang, salah satu asistennya memanggil dari jauh. "Mbak Mira, klien sudah datang. Mereka mau lihat konsep finalnya." Mira mengangguk cepat, menutup semua gejolak yang belum sempat ia hadapi. Ia berdiri tegak, menarik napas panjang, dan memaksa dirinya kembali menjadi sosok Mira yang profesional, anggun, kuat, dan tidak boleh menunjukkan keretakan sedikit pun. Malam itu, setelah kesibukan studio mereda dan semua kru pulang, Mira duduk sendirian di antara tumpukan kain mewah yang berserakan di meja. Lampu studio hanya tersisa satu, menyala temaram dan menciptakan bayangan panjang yang membuat ruangan tampak sepi sekaligus menekan. Mira memijat pelipisnya yang berdenyut, mencoba menghilangkan rasa sakit kepala yang muncul sejak percakapan dengan ibunya. Tapi pikiran itu tak mau pergi. Kata-kata Bu Lastri kembali terputar. "Ibu nonton dari rumah aja." Suara itu terdengar pelan, namun membawa luka yang Mira sengaja abaikan. Ia menarik napas panjang, lalu membuangnya dengan kasar, seperti ingin mengusir rasa bersalah yang mulai menggerogoti dadanya. Dari luar gedung, terdengar suara kendaraan berlalu lalang, bercampur dengan suara hujan yang mulai membesar. Derasnya hujan memantul di jendela kaca besar, menciptakan ritme yang membuat Mira merasa semakin gelisah. Ia bangkit, melangkah ke arah cermin panjang di sudut ruangan. Pantulan dirinya tampak lelah, dengan mata yang memerah dan rambut yang sedikit berantakan. "Kenapa sih ibu harus nanya datang atau enggak?" gerutunya pelan. Meski jauh di dalam hati ia tahu bahwa ibunya hanya rindu. Mira menyentuh dadanya, merasakan degup yang tidak stabil. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang ia coba abaikan, namun terus mencuat ke permukaan seperti bayangan yang menolak menghilang. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi, membuat Mira tersentak. Ia meraih ponsel itu dengan cepat, berharap bukan ibunya. Namun nama yang muncul justru membuat jantungnya berdetak lebih cepat karena alasan yang berbeda. Tetangga rumah ibunya, Pak Sarmo. Orang itu jarang sekali menelepon, apalagi malam-malam begini. Dengan ragu, Mira mengangkatnya. Suara Pak Sarmo terdengar berat, seperti menahan sesuatu. "Mira, kamu sibuk, Nah? Maaf kalau ganggu." Mira langsung merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Tangannya menggenggam ponsel lebih erat. Ia mencoba terdengar tenang. "Iya, Pak, ada apa ya?" Ada jeda sejenak, cukup lama untuk membuat Mira menegang. Suara hujan di luar seperti semakin keras, menghantam kaca dan memenuhi keheningan. Pak Sarmo akhirnya berbicara lagi, lebih pelan. "Tadi sore, ibu kamu sempat nyari kamu. Dia kelihatan kurang enak badan. Batuk-batuk terus. Saya samperin, tapi dia bilang gak apa-apa. Cuma, mukanya pucat sekali." Mira menelan ludah, tubuhnya refleks kaku. Ia mencoba tertawa kecil untuk menyembunyikan rasa takut yang tiba-tiba merambat.
Oh, mungkin kecapean, Pak. Ibu memang kerja terus. Namun suara Pak Sarmo berubah lebih serius, membuat Mira menahan napas. Mungkin kamu bisa teleponin dia lagi nanti. Mira, saya lihat dia kayak nahan sesuatu. Dan waktu saya ajak periksa, dia cuma bilang gak perlu bikin kamu khawatir. Kata-kata itu menghantam Mira seperti palu. Ia memejamkan mata, merasakan rasa panas di dada yang sulit dijelaskan. Suasana studio mendadak terasa lebih dingin, lebih sepi, seolah ruangan itu ikut merasakan kecemasannya. Iya Pak, nanti saya telepon lagi, ucap Mira pelan, meski ia tahu dirinya tidak siap. Setelah sambungan terputus, Mira berdiri cukup lama sambil memegangi ponsel. Tangannya sedikit bergetar. Ia mengingat jelas bagaimana ibunya terdengar memaksakan ceria tadi siang. Ingatan itu kini terasa seperti petunjuk yang selama ini ia abaikan. Ibu kenapa sih? Kalau sakit ya bilang, gumamnya lirih. Tapi nadanya bukan marah, lebih seperti ketakutan. Hujan di luar semakin deras. Suaranya memukul kaca seperti seseorang yang mengetuk dengan tergesa-gesa. Mira berjalan bolak-balik di dalam studio, langkahnya gelisah. Ia ingin menelepon ibunya saat itu juga, namun ia takut. Takut mendengar sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Takut mengetahui bahwa ia sudah terlambat. Takut menghadapi sesuatu yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan dan alasan-alasan palsu. Nggak mungkin ibu sakit parah, katanya pada diri sendiri. Namun nada suaranya terdengar goyah. Ia berhenti di depan jendela, menatap hujan yang jatuh deras. Setiap tetesnya tampak seperti cambuk yang memaksanya melihat kenyataan. Ketika akhirnya ia duduk kembali di kursi kerja, Mira lebih banyak diam. Jari-jarinya bergerak gelisah, mengetuk-ngetuk meja tanpa arah. Setiap bunyi ketukan itu seperti menghitung detik yang terbuang, detik yang harusnya ia gunakan untuk bicara dengan ibunya. Namun ia tetap diam, tetap menunggu, tetap menunda. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat desain di laptop, tetapi semua garisnya terlihat kabur, tak lagi berharga di matanya. Ketika jarum jam menunjuk pukul 10 malam, Mira akhirnya memutuskan untuk menelpon ibunya. Namun saat ia menekan nomor itu, napasnya menjadi berat. Jantungnya berdetak tidak karuan. Panggilan tersambung, namun tidak ada jawaban. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mira menggigit bibir hingga hampir berdarah. "Ayo Bu, angkat," bisiknya. Tapi telepon itu terus berdering, tidak dijawab. Kecemasannya mulai berubah menjadi rasa panik yang menusuk. Sore itu, angin lembut berhembus dari arah kebun kecil di samping rumah, membawa aroma tanah basah setelah hujan gerimis turun sejak siang. Langit sudah berubah warna menjadi jingga kusam, seolah ikut merasakan beratnya hati seorang ibu yang duduk di teras depan, menunggu sosok yang ia rindukan muncul di tikungan jalan. Bu Sumarni merapikan kerudungnya yang mulai kusut, tangannya sedikit gemetar karena udara dingin. Di atas meja kecil dari kayu tua, ada 2 gelas teh hangat. 1 untuknya, 1 lagi ia siapkan untuk anak laki-laki yang sudah lebih setahun tak datang menjenguk. Ia menarik napas panjang, menatap pintu rumah yang telah lama tak disentuh tangan anaknya. Bisikan lirih keluar tanpa sadar, seperti doa yang hampir tenggelam oleh waktu. "Reza, ibu kangen, kamu masih ingat rumah ini, Nak?" Matanya berkaca, tapi ia tersenyum. Senyum yang hanya dimiliki seorang ibu yang hatinya tetap penuh harap meski berkali-kali kecewa. Hembusan angin membawa suara langkah kaki. Bu Sumarni spontan menoleh dengan mata berbinar. Namun yang datang hanyalah tetangga sebelah. Pakaiannya masih basah oleh sisa hujan. "Bu Sumarni, nunggu Reza ya?" tanya tetangga itu dengan suara pelan, seolah takut menyinggung. Bu Sumarni tersenyum tipis. "Iya, Nak. Ibu kira dia datang hari ini. Biasanya kalau sudah lama nggak kasih kabar, dia suka tiba-tiba muncul." Tetangga itu menunduk, merasa tidak tega melihat wanita tua itu berusaha terlihat kuat. "Kalau begitu saya duluan ya, Bu. Semoga Reza cepat datang." Bu Sumarni mengangguk pelan, lalu kembali duduk di kursinya, menatap jalanan yang kembali sepi. Di dalam rumah, suasana begitu hening. Hanya terdengar jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung detik-detik harapan yang menipis. Bu Sumarni menatap gelas teh yang kini sudah tak lagi mengepul. Ia mengusap permukaan meja dengan tangan lemah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin dia sibuk, mungkin nanti dia datang, gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Saat itu, sebuah motor melintas cepat di depan rumah. Bu Sumarni berdiri refleks, tubuhnya sedikit goyah karena terlalu cepat bangkit. Jantungnya berdegup harap-harap cemas. "Reza,
bisiknya. Motor itu melaju tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan dentuman suara knalpot yang memantul di tembok rumah-rumah sekitar. Bu Sumarni terdiam. Senyumnya runtuh perlahan, berganti getir yang ia sembunyikan dengan menunduk. Ia duduk kembali, memegang dadanya yang terasa sesak. Dengan suara parau, ia berdoa, "Ya Allah, jaga dia dimanapun dia berada. Kalau dia lupa pulang, tolong ingatkan hatinya." Di kejauhan, garis langit mulai menggelap. Burung-burung kembali ke sarang, satu persatu. Namun pintu rumah Bu Sumarni tetap tertutup, dan langkah kaki yang ia nantikan tak pernah terdengar. Malam itu, dengan hati yang kembali patah, ia memutuskan menyalakan lampu teras lebih terang dari biasanya. Barangkali jika Reza pulang, ia tidak akan kesulitan menemukan jalan masuk. Ia masuk ke rumah perlahan, meninggalkan 2 gelas teh dingin di meja. Namun sebelum pintu ditutup, ia sempat menoleh keluar sekali lagi, seolah takut melewatkan sesuatu. Hatinya bergetar oleh harapan terakhir yang menipis setiap menit. Dan di balik pintu yang perlahan tertutup itu, tersisa satu tanya yang menggantung di udara, menjerat malam dengan perasaan tak tenang. Apakah Reza benar-benar akan pulang? Malam itu turun dengan perlahan, membawa hawa dingin yang menyergap hingga ke tulang. Dari balik jendela yang kacanya mulai berembun, lampu kamar Bu Sumarni tampak temaram, redup seperti tenaga yang tersisa pada tubuhnya. Ia terbaring di atas kasur tipis yang sudah mulai mengempis, selimut lusuh menutupi tubuhnya yang menggigil. Nafasnya terdengar berat, tersengal, seperti sedang berjuang melawan rasa sakit yang sudah lama ia abaikan demi tetap terlihat kuat di hadapan dunia. Suara batuk yang dalam dan menyayat memenuhi kamar kecil itu. Setiap kali batuknya pecah, tubuhnya ikut terangkat sedikit, membuatnya memegangi dada dengan tangan yang kurus dan bergetar. "Ya Allah, kuatkan ibu," gumamnya lemah. Bibirnya pucat dan kering. Ia melirik meja kecil di samping kasur, tempat segelas air dan obat murahan berada. Namun untuk menjangkau air saja, ia harus berusaha keras. Tangan itu terulur lambat, seperti sedang mengangkat beban berkilo-kilo, lalu berhenti di tengah udara karena tenaganya habis. Di ruang tengah, angin dari celah-celah dinding bambu menimbulkan suara lirih yang menyerupai rintihan, memantul ke dalam kamar, membuat suasana semakin memilukan. Hujan mulai turun. Rintiknya mengetuk genting rumah, menghasilkan irama melankolis yang seolah menjadi musik pengiring kesedihan malam itu. Bu Sumarni menatap atapnya yang sesekali meneteskan air ke lantai, meninggalkan genangan kecil. "Rumah ini mulai tua seperti ibu," bisiknya sambil tersenyum sedih. Ketika batuk kembali menyerang, ia memaksa diri untuk duduk. Tubuhnya goyah, wajahnya memucat, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara sangat dingin. "Kalau Reza ada, pasti dia bantu ibu duduk," katanya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan yang semakin deras. Di matanya tersimpan rindu yang terbungkus luka, rindu yang selama ini ia simpan sendiri karena anak yang ia cintai lebih memilih tidak kembali. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar karena angin. Bu Sumarni menoleh cepat, berharap seseorang masuk, meski ia tahu pintu itu hanya terbuka sedikit karena engselnya longgar. Tapi harapan seorang ibu memang seringkali tak masuk akal. Walau hanya suara angin, ia tetap berharap. "Reza, kamu pulang, nak?" tanyanya di tengah sepi. Hanya suara hujan yang menjawab, jatuh menghantam tanah dengan keras seakan mengejek keheningan rumah itu. Ia meraih ponsel jadul di dekat bantalnya, menyalakannya dengan tangan gemetar. Layar yang retak memantulkan wajahnya, pucat, lelah, dan dipenuhi gurat ketuaan. Di daftar kontak, hanya ada satu nama yang membuatnya terdiam, Reza. Ibu itu menatap lama nama itu. Jempolnya menggantung di atas tombol panggil. Kalau ibu telepon, apa dia angkat, pikirnya. Jempol itu turun perlahan, namun berhenti sebelum benar-benar menyentuh layar. Ia menarik kembali tangannya, seperti takut ditolak meski hanya lewat sambungan suara. Ibu nggak mau ganggu dia. Dia pasti sibuk, gumamnya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri daripada percaya. Tiba-tiba tubuhnya limbung. Pandangannya berputar. Kepalanya berat seperti batu besar menekan dari dalam. Ia mencoba kembali berbaring, tetapi tubuhnya tak kuat. Ia terjatuh ke sisi kasur, membuat bantal meluncur ke lantai. Dengan sisa tenaga, ia berpegang pada pinggiran kasur, berusaha kembali naik. "Ya Allah!" desahnya. Suara itu begitu pelan seolah keluar dari tenggorokan yang hampir tak berfungsi. Di tengah rasa pusing yang semakin menjadi, Bu Sumarni memejamkan mata. Dalam gelap itu, sebuah kenangan muncul. Reza kecil memegang tangannya, menariknya agar datang ke sekolah untuk menghadiri acara pentas. Ia mendengar suara tawa anak itu, melihat matanya yang cerah dan polos. "Ibu, lihat Reza,"
Bu. Kenangan itu begitu hangat, tapi begitu menyakitkan ketika bayangan itu menyatu dengan kenyataan bahwa anak yang dulu begitu manis kini tak pernah lagi muncul di depan pintu. Tubuhnya terjatuh perlahan ke kasur, nafasnya terengah, matanya berkaca. Ia menatap langit-langit yang samar-samar bergerak karena pandangannya yang kabur. "Reza, ibu kangen kamu, nak," katanya dengan suara yang hampir hilang. Hujan makin deras, angin makin kencang, dan suara alam menjadi saksi seorang ibu yang sedang berjuang melawan sakit, sendiri, tanpa satupun tangan yang menggenggamnya. Di tengah suara hujan yang menghantam genting, Bu Sumarni terdiam beberapa detik, tubuhnya kaku, napasnya tersendat. Lalu, terdengar suara benda jatuh dari sebelah kasur, gelas air yang terguling karena tangan lemah itu meraihnya tanpa kekuatan. Air tumpah ke lantai, mengalir perlahan menuju pintu kamar, seolah membawa pesan pilu bahwa malam itu tidak akan berjalan seperti biasanya. Dan dalam keheningan yang menyesakan itu, muncul satu tanya yang menggantung dingin di udara. Apakah seseorang akan menemukan Bu Sumarni sebelum semuanya terlambat? Hujan masih mengguyur deras ketika malam semakin larut, menyisakan udara lembab yang menusuk kulit. Di kamar yang remang, Bu Sumarni memaksakan dirinya meraih ponsel yang tergeletak di sisi kasur. Tubuhnya masih lemah, namun ada dorongan kuat dalam hatinya. Dorongan yang dibangun dari rasa rindu yang terlalu lama dipendam. Dengan tangan bergetar, ia mengusap layar yang retak itu. Setiap cahaya kecil dari layar ponsel menyorot wajahnya yang pucat, memperlihatkan kantung mata yang membesar karena terlalu banyak menangis dan begadang. Jempolnya menekan nama itu lagi. Reza. Nama yang dulu membuatnya tersenyum, kini membuat dadanya sesak. Ia menatap lama, seolah sedang menimbang apakah panggilan ini pantas ia lakukan. "Reza, ibu cuma mau dengar suara kamu," bisiknya. Suaranya bergetar seperti daun yang tersapu angin. Ia menelan rasa gengsi yang tersisa, lalu akhirnya menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1, 2, 3. Semakin lama, Bu Sumarni menahan napas, matanya tak berkedip. Setiap kali nada sambung bergema, jantungnya berdebar cepat, seolah setiap bunyi adalah harapan baru. "Angkat, nak, tolong angkat," bisiknya sambil memegangi dada yang tiba-tiba terasa lebih sakit. Ia membungkuk sedikit, menahan rasa nyeri yang menjalar hingga ke bahunya. Namun panggilan itu berakhir begitu saja. Suara mesin menjawab dengan dingin, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Bu Sumarni tertegun. Ia memandangi layar ponsel itu lama, hingga cahaya padam sendiri. Mungkin dia sudah tidur, mungkin dia sibuk. Ia terus berusaha mencari alasan, meski di dalam hatinya ada bagian yang hancur perlahan. Ia mengusap sudut matanya, menghapus air mata yang jatuh tanpa disadari. Tapi ia mencoba lagi. Kali ini lebih cepat, seolah ia takut kehilangan keberanian. Nada sambung terdengar kembali, namun lebih lama dari sebelumnya, membuat dadanya semakin sesak. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara gemericik air di selokan depan rumah. Suara itu seperti menjawab kegelisahan hatinya. Ketika panggilan kembali tidak terjawab, Bu Sumarni menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang ingin pecah. "Reza, ibu cuma pengen kamu tahu ibu masih ada di sini." Tangan yang menggenggam ponsel itu bergetar hebat. Ia menurunkan ponsel, meletakkannya di dada sambil menatap langit-langit yang berbayang karena lampu temaram. Dalam kepalanya muncul kenangan ketika Reza remaja, marah-marah karena tidak dibelikan sepatu baru. Ia masih ingat bagaimana ia memeluk anak itu sambil berkata, "Suatu hari nanti kamu bakal ngerti kenapa ibu berjuang mati-matian." Kenangan itu menghantamnya seperti ombak, membuat dadanya semakin perih. Dengan sisa tenaga, ia mengirimkan pesan. Jarinya mengetik perlahan, huruf demi huruf tampak bergetar. "Reza, ibu cuma mau dengar suara kamu. Ibu kangen. Kalau kamu sempat, telepon ibu ya, nak." Ia menatap pesan itu lama sebelum menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Lalu, sepi. Tidak ada tanda-tanda dibaca. Tidak ada balasan. Tidak ada apa-apa. Ketika ia hendak meletakkan ponsel di meja, layar tiba-tiba menyala, bukan karena balasan, tapi karena baterai lemah. Hatinya yang sempat melonjak berharap kembali jatuh. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. "Reza, kamu tahu nggak, nak, kalau ibu sakit begini?" Ia menggenggam ponsel itu erat-erat, seolah benda kecil itu satu-satunya penghubung dirinya dengan anaknya. Di luar, suara katak bersahut-sahutan setelah hujan. Udara malam mulai menghangat sedikit, namun tubuh Bu Sumarni justru semakin menggigil. Ia menutup mata, mencoba menenangkan dirinya,
mencoba percaya bahwa mungkin esok pagi Reza akan membalas pesan itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang diam-diam tumbuh besar, ketakutan bahwa ia mungkin tidak sempat menunggu esok datang. Dan dalam keheningan itu, ponsel yang ia genggam mulai meredup. Cahaya terakhir dari layar itu memantul di air mata yang menetes pelan di pipinya. Ia memejamkan mata, menahan rasa nyeri yang makin kuat di bagian dada dan kepala. Namun tepat ketika ia mulai kehilangan kesadaran, sebuah bunyi dari ponsel terdengar pelan. Satu notifikasi kecil yang membuat tubuhnya tergetar. Apakah itu pesan dari Reza? Suara notifikasi itu berbunyi sekali, lirih, seperti ketukan kecil di pintu harapan Bu Sumarni yang hampir runtuh. Dengan napas yang terengah dan tangan gemetar, ia mengangkat ponsel itu perlahan. Cahaya dari layar yang redup menyilaukan matanya yang mulai berair. "Reza?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Namun begitu layar menyala, hatinya kembali jatuh. Ternyata hanya pesan dari operator, pemberitahuan paket data yang hampir habis. Bu Sumarni terdiam. Matanya kosong menatap layar sampai cahaya padam kembali. Ia menggenggam ponsel itu di dada, menahan napas yang semakin pendek dan berat. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa kecewa yang menumpuk seperti batu besar menimpa dadanya. "Ya Allah, apa Reza benar-benar sudah lupa ibu?" gumamnya lirih. Suaranya pecah di ujung kalimat. Tiba-tiba, tubuhnya melemas. Pandangannya gelap. Ia merasakan kepala berat seolah ditarik ke bawah. Dunia di sekelilingnya berputar perlahan. Dengan sisa tenaga, ia mencoba meraih pinggiran kasur, tapi tangannya meleset. Tubuhnya terguling ke lantai, membuat bunyi teredam namun cukup keras di kamar kecil itu. "Aduh!" Erangnya lemah. Suara itu nyaris tidak terdengar. Punggungnya perih, kepalanya berdenyut, napasnya semakin dangkal. Ia mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Tangannya meraba lantai, mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, namun tak ada apapun. Di tengah ketidakberdayanya, ia mulai memanggil pelan. "Reza." Suaranya patah. Lalu ia mencoba lagi. "Reza, nak, kalau kamu pulang, ibu masih di sini." Tetapi tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara gemericik air hujan yang masih tersisa di talang rumah. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di kota, Reza sedang asyik bermain game di ponselnya bersama teman-temannya. Ruangan itu penuh tawa keras, musik kencang, dan suara anak muda bercanda. Ponselnya berkali-kali berbunyi, namun ia hanya melirik sebentar. "Ah, iklan lagi," katanya sambil mengabaikannya. Ia tidak sadar bahwa getaran terakhir tadi bukan iklan, melainkan pesan ibunya. Kembali ke rumah kecil di kampung, Bu Sumarni berusaha merangkak menuju pintu kamar. Gerakannya sangat lambat. Nafasnya pendek dan tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi wajahnya, bercampur air mata yang mengalir tanpa ia sadari. "Reza, maafin ibu kalau ibu pernah bikin kamu marah." Ia berhenti di tengah perjalanan. Matanya berkunang-kunang. Dunia seperti kehilangan warna. Ia meraih ponsel yang jatuh tidak jauh dari tempatnya terbaring. Dengan susah payah, ia menekan tombol panggil lagi. Tetapi layar menunjukkan sisa baterai hanya 1%. Ia menelan ludah, berdoa dalam hati agar panggilan itu tersambung. Namun ponsel itu mati. Layar gelap, dan harapan yang tersisa ikut meredup bersamanya. Tangannya masih menggenggam ponsel yang sudah tak bernyawa. Ia menatapnya dengan mata yang sayu, lalu mengarahkan pandangannya ke pintu kamar yang terbuka sedikit. "Reza, nak, pulanglah." Ia terbaring di lantai, tubuhnya membeku karena dingin, napasnya makin melemah. Di luar, angin mulai berembus lebih kencang, mengayunkan daun-daun pohon mangga yang tumbuh di samping rumah. Dan tepat ketika kepalanya mulai terasa ringan seolah melayang, sebuah suara terdengar dari luar rumah, suara yang membuat jantungnya berdegu pelan, entah karena harapan, entah karena ketakutan. Langkah kaki, pelan, mendekat. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Tetangga yang datang terlambat. Langkah kaki itu terdengar semakin jelas dari arah teras rumah. Di tengah keheningan malam, suara itu seperti gema yang menusuk ketegangan. Bu Sumarni yang masih tergeletak di lantai memaksa membuka mata, mencoba fokus pada suara yang semakin mendekat itu. Ia ingin bersuara, ingin memanggil pelan, tetapi napasnya saja sudah hampir tidak cukup. Bibirnya bergerak lemah tanpa suara. Pintu depan diketuk perlahan. "Bu Sumarni, Bu, masih bangun gak?"
Itu suara Bu Rahayu, tetangga sekaligus teman lamanya yang rumahnya hanya beberapa langkah dari sana. Suara itu terdengar ragu, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu tetapi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hujan yang tadinya deras kini hanya tersisa rintik tipis, membuat suara ketukan itu makin jelas. Bu Sumarni ingin menjawab. Ia ingin berkata, "Iya, masuk Bu. Ibu ada di sini." Tetapi suara itu tidak keluar. Tubuhnya terlalu lemah. Napasnya terlalu pendek. Ia hanya mampu menggerakkan jari-jari yang dingin, mencoba menepuk lantai, namun tidak menghasilkan apapun. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Bu Sumarni, tadi saya lihat lampu kamarnya masih nyala. Ibu nggak apa-apa." Suara itu kini dipenuhi kekhawatiran. Bu Rahayu menunggu sejenak. Tidak ada jawaban. Ia menghela napas pelan, lalu menoleh ke anak remajanya yang ikut berdiri di teras membawa payung. "Adit, ibu kok khawatir? Coba ibu cek sebentar ya. Kamu tunggu di sini." Adit mengangguk. "Iya, Bu. Tapi hati-hati, ya." Bu Rahayu mendorong pintu rumah Bu Sumarni yang tidak terkunci. Pintu itu terbuka pelan dengan suara decit yang menusuk telinga. Ketika ia masuk, aroma lembab dan dingin bercampur bau obat memenuhi ruangan. Lampu ruang tengah menyala redup. Tidak ada suara apapun, kecuali napas Bu Rahayu sendiri. "Ibu Sumarni?" panggilnya dari pintu kamar. Tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu kamar yang terbuka sedikit. Begitu pintu bergeser, pemandangan itu membuatnya tertegun. Tubuh Bu Sumarni terbaring di lantai, setengah miring, rambutnya berantakan, wajahnya pucat nyaris tak berdarah. Ponsel mati tergenggam di tangannya. Selimut terseret hingga sebagian berada di lantai. "Astagfirullah, Ibu Sumarni." Suara Bu Rahayu pecah keras. Panik membuat Adit yang menunggu di luar teras langsung berlari masuk tanpa menunggu aba-aba. Adit ternganga melihat kondisi itu. "Bu, dia pingsan." Bu Rahayu langsung berlutut. Tangannya gemetar saat ia menepuk pipi sahabatnya itu. "Bu Sumarni, Bu, bangun, Bu." Astaga, tubuhnya dingin sekali. Ia mendekatkan telinga ke mulut Bu Sumarni. Napasnya ada, tapi sangat tipis. Terlalu tipis. "Masya Allah. Adit, cepat. Ambil jaket, ambil selimut apa aja. Buka pintu lebar-lebar. Kita harus bawa beliau ke puskesmas sekarang." Adit segera berlari keluar, sementara Bu Rahayu mencoba menopang kepala Bu Sumarni di pangkuannya. "Bu, tahan. Ya, ibu harus kuat," ucapnya sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Tangan Bu Sumarni bergerak sedikit, sangat pelan. Bu Rahayu menatapnya dengan terkejut penuh harapan. Ibu dengar saya? Ibu?" Bibir Bu Sumarni bergerak, mencoba menyusun kata. "Reza." Suaranya seperti bisikan yang hampir hilang di udara. Bu Rahayu tersentak. "Reza? Anak ibu? Mau saya hubungi dia?" "Iya, Bu, nanti saya hubungi dia, tapi ibu harus bertahan dulu, ya." Namun Bu Sumarni menggeleng lemah, seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tak sempat. Nafasnya kembali melemah. Mata itu perlahan tertutup. Tubuhnya semakin berat. Adit kembali dengan tergesa sambil membawa jaket dan selimut. "Bu, mobil Pak RT udah siap di depan. Kita berangkat sekarang." Bu Rahayu mengangguk cepat, mengusap wajah Bu Sumarni sambil berusaha tetap tegar. "Bu, tolong, bertahan sedikit lagi. Kita sudah mau jalan, tolong jangan tinggalin kami." Tapi di saat ia mencoba mengangkat tubuh Bu Sumarni, sesuatu terjadi. Napas Bu Sumarni tiba-tiba terhenti sesaat, senyap, seperti dunia berhenti berputar. Bu Rahayu terdiam, matanya membesar, jantungnya seperti berhenti berdetak. Adit di belakangnya terpaku, wajahnya pucat. Lalu, seketika, terdengar satu helaan napas panjang dari Bu Sumarni. Bukan napas lega, bukan napas normal, tapi napas terakhir yang kadang muncul sebelum tubuh benar-benar menyerah. Bu Rahayu memeluk tubuh sahabatnya erat-erat, berteriak panik. "Adit, cepat, panggil semua orang, buruan." Dan malam itu, rumah kecil milik Bu Sumarni dipenuhi kepanikan, sementara satu pertanyaan menggantung keras di udara. Apakah pertolongan yang datang malam itu sudah terlambat? Kabar yang menghantam Reza. Di kota, malam sudah larut ketika suasana kontrakan masih ramai oleh tawa teman-teman Reza. Musik dari speaker kecil berdentum,
bersaing dengan suara candaan yang saling bersahutan. Reza duduk di sudut ruangan dengan kaos oblong dan rambut sedikit berantakan. Matanya terpaku pada layar ponsel saat ia bermain game tanpa memikirkan apapun. Lampu ruangan yang terang membuat semuanya terasa hidup dan jauh dari kesedihan apapun. Namun suasana itu berubah ketika ponsel Reza tiba-tiba berdering keras. Nada dering itu berbeda, bukan notifikasi game, bukan panggilan dari temannya. Suaranya lebih melengking dan mengagetkan. Reza mengerutkan kening sambil melirik layar. "Bu Rahayu," gumamnya bingung. Ia menggeser tombol hijau. "Halo, Bu, ada apa ya?" Suara dari seberang langsung terdengar bergetar dan terburu-buru. "Reza, Nak, kamu di mana sekarang?" "Ibu Sumarni, ibu kamu, dia pingsan. Kita udah bawa ke puskesmas. Cepat ke sini, Nak." Reza terdiam. Teman-temannya ikut menoleh, melihat ekspresinya yang berubah tiba-tiba. Apa maksudnya pingsan? Reza mencoba tertawa kaku, seolah itu hanya salah paham. "Bu Rahayu, jangan bercanda." "Reza, ibu kamu kritis." Suara Bu Rahayu pecah, begitu keras sampai membuat seluruh ruangan hening. "Cepat ke puskesmas. Ibu kamu sakit serius." Suara itu menggema di kepala Reza. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Napasnya tercekat. Dunia seperti berhenti sedetik. Ia berdiri perlahan dengan wajah yang mendadak pucat. Bu Sumarni?" Suaranya serak. "Reza, Nak, tolong cepat. Kalau terlambat, ibu takut kamu gak sempat." Kalimat itu menusuk dada Reza seperti belati. Kakinya gemetar. Ia menelan ludah tetapi tenggorokannya kering. Bu Rahayu." "Iya, saya segera ke sana." Panggilan berakhir. Reza menatap ponsel itu lama seolah tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tangannya gemetar. Salah satu temannya mendekat. "Za, lu kenapa? Siapa yang sakit?" "Nyokap lu." Reza mengangguk tanpa suara. Mata yang tadinya cuek kini penuh kepanikan. "Astaga, ayo, Za. Kita anter. Gue bawa motor. Gue ikut. Buruan. Lu siapin diri, Za. Buruan, bro." Tiga temannya berdiri sekaligus, panik namun sigap. Namun Reza hanya berdiri diam beberapa detik, tak bergerak, seolah kakinya menolak melangkah. Kepalanya dipenuhi bayangan ibunya, wajah yang selalu tersenyum lembut, tangan yang mengusap kepalanya waktu kecil, suara lembut yang memanggil namanya. Dan tiba-tiba, semua perlakuan buruk yang pernah ia lakukan muncul bertubi-tubi. Saat ia menolak menjawab telepon, saat ia mengabaikan pesan-pesan ibunya, saat ia berkata kasar, saat ia memalingkan wajah saat ibunya menangis. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Allah, apa yang udah gue lakuin?" Seketika ia berlari keluar rumah tanpa menunggu siapapun. Napasnya tersengal dan langkahnya tak teratur. Teman-temannya berlari menyusul. Dari kejauhan, suara mesin motor mulai menyala bersahutan. Teman-temannya berteriak memanggil. "Dah, cepat naik. Kita ke puskesmas sekarang." Dengan tangan gemetar, Reza naik ke jok belakang motor temannya. Ketika motor melaju kencang menerobos jalanan malam, angin yang menghantam wajahnya tidak mampu menutupi air mata yang jatuh tanpa ia tahan. Di tengah perjalanan yang gelap dan basah, Reza memejamkan mata sebentar sambil meremas erat kaos temannya. "Bu, tunggu aku, jangan pergi dulu, jangan tinggalin aku." Namun ia tidak tahu bahwa di puskesmas, kondisi ibunya sedang berada di ujung batas, dan menit-menit yang tersisa tidak banyak. Dan perjalanan itu mungkin datang terlambat. Angin sore menggeser tirai tipis ruang tamu itu ketika seorang perawat panti menuntun Ibu Ratna masuk ke rumah Ardi. Suasana rumah yang selama ini terasa hening seketika berubah hanya karena langkah pelan perempuan tua itu. Ardi tertegun di ambang pintu, napasnya memburu, tenggorokan terasa menutup rapat. Ia tahu ibunya akan pulang hari ini, tetapi melihat tubuh ringkih itu benar-benar berdiri di hadapannya membuat dadanya tiba-tiba sesak oleh perasaan yang sulit ia kendalikan. Ibu Ratna menatap sekeliling dengan mata yang berkaca-kaca, seolah mencoba mengingat setiap sudut rumah yang pernah ia rawat sendiri bertahun-tahun lalu. Saat pandangan mereka akhirnya bertemu, dunia seakan terhenti. Ibu Ratna tersenyum kecil, senyum yang lemah, namun begitu hangat. Ardi melangkah pelan, kedua bahunya turun karena beban penyesalan yang selama ini ia simpan. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari ibunya.
Suaranya pecah ketika ia berkata, "Bu, ini rumah ibu. Ibu sudah pulang." Ibu Ratna mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangan gemetar yang sudah dipenuhi urat-urat tua. Ardi langsung meraih tangan itu dan menempelkannya ke keningnya, sebuah tradisi sederhana yang dulu sering ia abaikan. Ibu Ratna membelai kepalanya perlahan. "Ardi, kamu masih anak ibu, apapun yang terjadi." Kalimat itu membuat mata Ardi langsung memerah. Ia mencoba menahan air mata, namun suaranya bergetar ketika ia menjawab, Saya minta maaf, Bu. Maaf karena saya pernah memilih dunia luar dibanding ibu. Maaf karena saya buta oleh ego. Maaf karena saya membuat ibu merasa tidak diinginkan." Ibu Ratna tersenyum lirih. "Semua anak pernah salah, Nak. Yang penting, kamu kembali." Ia memegang pipi Ardi dan memandangnya seperti dulu ketika ia masih kecil, ketika dunia belum membuat ikatan mereka renggang. Ardi mengusap air matanya cepat-cepat, lalu membantu ibunya duduk di sofa empuk. Perawat pamit beberapa saat setelah memastikan kondisi Ibu Ratna aman, dan rumah itu pun kembali sepi, meninggalkan hanya dua sosok yang kini duduk berdampingan, berusaha menyembuhkan jarak bertahun-tahun dengan keheningan yang dipenuhi emosi. Ardi kemudian bercerita, perlahan dan terbata-bata. Ia menceritakan kesalahan yang pernah ia lakukan, pilihan-pilihan buruk yang membuat ibunya terluka, dan bagaimana setiap malam ia sebenarnya dihantui rasa bersalah. Ibu Ratna tak banyak bicara, tetapi dari setiap helaan napasnya, terlihat ia memahami semua luka yang tak pernah ia katakan. "Sudahlah, Nak," katanya lembut. "Yang penting sekarang kita sama-sama di sini." Ardi mengangguk, meski hatinya masih penuh gelombang yang belum sepenuhnya tenang. Rumah itu seolah ikut bernapas, menampung dua jiwa yang sedang memperbaiki sesuatu yang sempat retak. Cahaya matahari yang masuk dari jendela perlahan memudar, berganti dengan temaram lampu ruang tamu yang hangat. Di tengah keheningan itu, Ardi berkata dengan suara mantap, "Mulai hari ini, saya yang akan merawat ibu. Tidak ada lagi yang akan saya dahulukan selain ibu." Ibu Ratna menatapnya lama, matanya kembali berkaca-kaca. "Ibu tidak butuh harta, tidak butuh kemewahan. Ibu hanya butuh kamu, Ardi." Ardi menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Saya janji, Bu. Saya tidak akan meninggalkan ibu lagi. Tidak untuk pekerjaan, tidak untuk ambisi, dan tidak untuk orang lain." Ibu Ratna tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, senyum itu tampak lega. Seolah beban yang menghimpit dadanya selama bertahun-tahun perlahan terlepas satu persatu. Malam itu mereka makan bersama, meski hanya bubur hangat buatan Ardi yang rasanya jauh dari sempurna. Ibu Ratna memuji masakan itu sambil tertawa kecil, sementara Ardi mengelus lengan ibunya perlahan. "Besok kita belanja ya, Bu," kata Ardi. "Ibu mau masak apapun, saya temani." Ibu Ratna mengangguk pelan, wajahnya cerah seperti seorang anak yang mendapat hadiah. Ketika malam semakin larut, Ardi membantu ibunya menuju kamar tamu yang telah ia siapkan. Ia merapikan selimut, memastikan bantalnya empuk, dan mematikan lampu pelan. Sesaat sebelum pintu ditutup, Ibu Ratna berkata, "Ardi, terima kasih sudah mengizinkan ibu pulang." Ardi kembali mendekat, memegang tangan ibunya. "Ini rumah ibu. Ibu tidak perlu izin untuk pulang." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam itu Ardi tidur dengan perasaan tenang. Ia tahu perjalanan menebus kesalahan tidak selesai hanya dalam satu hari. Tapi ia juga tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan melepaskan tangan ibunya lagi. Meski masa lalu penuh luka, hari itu menjadi titik awal baru bagi mereka. Sebuah awal yang tidak sempurna, tetapi nyata, hangat, dan penuh harapan, sebelum sesuatu yang tidak terduga datang menghampiri esok hari. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa penyesalan paling menyakitkan adalah penyesalan yang datang ketika waktu sudah tidak bisa diputar kembali. Bila cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar pesan baik ini bisa sampai kepada lebih banyak orang. Dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Saya doakan untuk kalian semua. Semoga hidup kalian selalu dipenuhi kebaikan, dilindungi dari segala kesedihan, dan selalu diberikan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.